Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu Kartina. Di sini kami dari kelompok satu ingin membahas PSAK 103 yang terkait dengan kombinasi bisnis. Sebelum kami masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Marceli dengan NIM 2022-7004, kemudian ada Rico Chai dengan NIM 2022-715, selanjutnya ada Naja Anita Rosa dengan NIM 2022-740, kemudian ada James Putra Cokro dengan NIM 2022-743. Kemudian ada Metania Alidia dengan NIM 2022-747. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Bangkit Rizky dengan NIM 2022-748. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Metania. Oke, pertama-tama ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari PSAK 103. Pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip dan persyaratan yang berlaku bagi pihak pengakuisisi atau acquire. Yang pertama itu mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak diakuisisi atau acquire. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir itu ada mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk yang pertama itu ada akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan dan pengaturan bersama itu sendiri. Yang kedua itu ada akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak pengakuisisi itu akan mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dan yang terakhir, kombinasi entitas atau bisnis sepengendali dalam kurung paragraf PP 001, PP 04 memberikan pedoman penerapan yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi itu terdapat syarat. Yang pertama itu ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua ada penentuan tanggal akuisisi, yang ketiga ada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Dan yang terakhir itu ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Identifikasi pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung dapat diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi itu dapat mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Dan prinsip pengakuan. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi itu akan mengakui secara terpisah dari goodwill aset yang teridentifikasi yang telah diperoleh, serta liabilitas yang diambil alih dan kepentingan pihak diakuisisi. Selanjutnya ada ketentuan pengakuan. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK selanjutnya. Pihak pengakuisisi itu akan membuat klasifikasi atau penentuan berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomik, kebijakan operasional atau akuntansinya, serta keadaan terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi itu akan melakukan pengukuran aset yang teridentifikasi yang telah diperoleh serta liabilitasnya yang telah diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Yang pertama itu adalah liabilitas kontingensi, di mana liabilitas kontingensi itu merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dapat menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Pihak pengakuisisi itu akan mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Yang kedua ada imbalan kerja, di mana pihak pengakuisisi itu akan melakukan pengakuan dan juga mengukur liabilitas atau aset jika ada, terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi sesuai dengan PSAK 24.
Terakhir itu ada aset indemnifikasi. Penjual dalam kombinasi bisnis dapat secara kontraktual menjamin pihak pengakuisisi atas hasil dari suatu kontingensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu. Pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi itu akan menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh, serta liabilitas yang diambil alih, dan mengakui setiap aset atau liabilitas tersebut yang dapat diidentifikasi dalam penelahan tersebut. Dan yang terakhir itu ada imbalan yang dialihkan, di mana imbalan ini merupakan suatu kombinasi bisnis yang diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, di mana liabilitas yang diakui itu akan ulang-ulang, di mana liabilitas yang diakui tersebut gimana sih jelasinnya anjir? Nah, di mana liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak akuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Selanjutnya adalah kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi tanpa adanya pengalihan imbalan. Metode akuisisi untuk kombinasi bisnis diterapkan pada kombinasi tersebut. Keadaan tersebut mencakup A. Pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai sehingga investor yang ada saat ini atau pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Dan yang B adalah hilangnya hak veto minoritas yang sebelumnya menghalangi pihak pengakuisisi untuk mengendalikan pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas. Lalu selanjutnya adalah periode pengukuran. Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi selama pihak pengakuisisi dapat menyesuaikan jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang cukup pada pihak pengakuisisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini. Yang pertama adalah aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Yang kedua adalah imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Dan yang terakhir adalah goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi mengakui kenaikan atau penurunan dalam jumlah sementara yang diakui untuk aset atau liabilitas teridentifikasi melalui penurunan atau kenaikan goodwill. Akan tetapi, informasi baru yang diperoleh selama periode pengukuran kadang mengakibatkan penyesuaian jumlah sementara atas lebih dari satu aset atau liabilitas. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi mengakui penyesuaian atas jumlah sementara seolah-olah akuntansi untuk kombinasi bisnis telah diselesaikan pada tanggal akuisisi. Dengan demikian, pihak pengakuisisi merevisi informasi komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana yang dibutuhkan. Setelah periode pengukuran berakhir, pihak pengakuisisi merevisi akuntansi untuk kombinasi bisnis hanya untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan PSAK 25 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan untuk pos-pos tersebut, bergantung pada sifatnya. Akan tetapi, PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah hak yang diperoleh kembali. Yang kedua ada liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, aset indemnifikasi, dan imbalan kontingensi. Selanjutnya ada pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang pertama adalah selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya.
Selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Untuk tanggal efektif, pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Lalu ada ketentuan transisi, aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal efektif pernyataan ini, pihak pengakuisisi menerapkan PSAK 46, yaitu pajak penghasilan paragraf 68 secara prospektif. Dengan kata lain, pihak pengakuisisi tidak menyesuaikan akuntansi kombinasi bisnis untuk perubahan sebelumnya dalam aset pajak tangguhan. Akan tetapi, sejak tanggal efektif pernyataan ini, pihak pengakuisisi mengakui perubahan dalam aset pajak tangguhan tersebut sebagai penyesuaian atas laba atau rugi atau bukan atas laba atau rugi jika disyaratkan dalam PSAK 46. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Marceli. Lalu selanjutnya ada lampiran A, yaitu definisi istilah. Terdapat beberapa lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 103. Sebagai contohnya kayak aset tak berwujud, bisnis, entitas bersama, goodwill, dan lainnya. Lalu kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara yang disebut dengan merger equals juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam PSAK ini. Nah, selanjutnya. Lalu lampiran B yaitu pedoman penerapan. Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas atau bisnis sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum ataupun setelah kombinasi bisnis, dan sepengendaliannya tidak bersifat sementara. Suatu entitas mungkin dikendalikan oleh individu atau kelompok individu yang bertindak bersama berdasarkan kesepakatan kontraktual, dan mereka mungkin tidak tunduk pada ketentuan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, entitas yang bergabung tidak perlu dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang sama. Di dalam PSAK ini mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi dengan cara mengalihkan kas, setara kas, atau aset lain. Yang kedua, menimbulkan liabilitas. Selanjutnya, menerbitkan kepentingan ekuitas, memberikan lebih dari satu jenis imbalan, ataupun tanpa mengalihkan imbalan. Lalu ada definisi bisnis. Suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu berkontribusi untuk menghasilkan output. Terdapat 3 unsur bisnis didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada input, yaitu setiap sumber daya ekonomik yang menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan output. Jika satu atau lebih proses diterapkan pada sumber daya ekonomik tersebut. Lalu yang kedua itu proses, di mana setiap sistem, standar, protokol, konvensi, atau peraturan yang jika diterapkan terhadap input akan menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan output. Lalu yang terakhir yaitu output. Hasil dari input dan proses yang diterapkan pada input yang menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan investasi seperti dividen atau bunga, atau menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal. Lalu ada identifikasi pihak pengakuisisi. Pedoman dalam PSAK 110, laporan keuangan konsolidasian digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Dalam suatu kombinasi bisnis, yang terutama disebabkan oleh pengalihan kas atau aset lain, atau timbulnya
liabilitas, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang menghasilkan kas atau aset lain atau menimbulkan sebuah liabilities. Lalu ada akuisisi terbalik. Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek atau pihak pengakuisisi secara hukum diidentifikasi sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi berdasarkan pedoman dalam paragraf PP 13 sampai dengan PP 18. Penerapan pedoman dalam paragraf PP 13 dan PP 18 menghasilkan identifikasi entitas terbuka sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Lalu yang terakhir, entitas tertutup sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di paragraf PP 25 sampai 27 jelaskan laba per saham. Setelah akuisisi terbalik, struktur ekuitas mencerminkan pengakuisisi secara hukum. Jumlah saham dihitung berdasarkan rasio pertukaran dalam perjanjian merger. Laba per saham dihitung sebelum akuisisi menggunakan laba pihak yang diakuisisi. Boleh dilanjut. Selanjutnya, ada pengakuan aset dan liabilitas yang dijelaskan di paragraf PP 28 sampai 30. Aset dan liabilitas sewa operasi tidak diakui jika pihak pengakuisisi merupakan lese, kecuali sewa tersebut menguntungkan atau tidak. Aset tak terwujud diakui jika sewa menguntungkan. Boleh di next. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang dijelaskan di paragraf PP 31 sampai 34. Aset tak berwujud diakui jika memenuhi kriteria pemisahan atau produk hukum. Meskipun tidak bisa dipisahkan dari entitas, jika tidak memenuhi kriteria, aset hanya diakui sebagai goodwill. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada hak yang diperoleh kembali yang dijelaskan di paragraf PP 35. Hak yang diperoleh kembali dalam akuisisi bisnis harus diakui sebagai aset tak berwujud terpisah dari goodwill. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada goodwill yang dijelaskan di paragraf PP 37 sampai 40. Goodwill mencakup nilai aset tak berwujud yang tidak teridentifikasi, seperti tenaga kerja. Setelah pengakuan, aset tidak tak berwujud dicatat sesuai PSAK 19 dan diukur dengan nilai wajar. Boleh di next. Selanjutnya ada pengukuran nilai wajar yang dijelaskan dalam paragraf PP 41 sampai 43. Aset tertentu diukur berdasarkan arus kas masa depan dan kontrak terkait, serta pengakuisisi bisa mempertimbangkan perlakuan khusus terhadap aset untuk melindungi posisi kompetitif. Next. Nah, selanjutnya ada pengukuran aset dan liabilitas pada nilai wajar yang dijelaskan di paragraf PP 51, yaitu entitas pengakuisisi harus mengukur aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, termasuk aset yang diidentifikasi secara langsung serta liabilitas tidak langsung. Lalu ada pengakuan goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon yang dijelaskan di paragraf PP 52. Setiap perbedaan antara nilai wajar aset dan liabilitas yang diambil alih serta biaya akuisisi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan dalam kombinasi bisnis harus diakui sebagai goodwill. Jika harga akuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset dan liabilitas, selisihnya diakui sebagai keuntungan dari pembelian diskon. Boleh next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naja. Nah, berikutnya ada penghargaan berbasis saham pihak pengakuisisi yang bertukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh karyawan pihak diakuisisi. Nah, dalam proses akuisisi, pihak yang mengakuisisi dapat menawarkan penghargaan berbasis saham sebagai pengganti untuk opsi saham atau penghargaan berbasis saham yang dimiliki oleh karyawan dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, pertukaran ini dicatat sebagai perubahan dari penghargaan berbasis saham sesuai dengan PSAK 53 yang mengatur tentang cara mencatat dan mengelola penghargaan berbasis saham dalam laporan keuangan. Pihak pengakuisisi berkewajiban Pihak pengakuisisi berkewajiban untuk mengganti penghargaan pihak diakuisisi jika pergantian tersebut diisyaratkan oleh persyaratan perjanjian akuisisi, persyaratan penghargaan pihak diakuisisi, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
Boleh di next. Berikutnya ada penyelesaian dengan ekuitas atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi. Pihak diakuisisi mungkin memiliki transaksi pembayaran berbasis saham yang beredar yang tidak dipertukarkan pihak pengakuisisi untuk transaksi pembayaran berbasis saham. Jika vested, transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi merupakan bagian dari kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan diukur berdasarkan nilai pasar. Jika unvested, maka diukur pada ukuran berdasarkan pasar seolah-olah tanggal akuisisi itu merupakan tanggal pemberian sesuai dengan paragraf 19 dan 30. Boleh di next. Berikutnya ada pengungkapan penerapan paragraf 59 dan 61. Nah, untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu ada nama dan deskripsi pihak diakuisisi, tanggal akuisisi, presentase kepentingan ekuitas, berhak suara yang diperoleh, alasan utama melakukan kombinasi bisnis, lalu ada nilai wajar tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan nilai wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan, lalu ada untuk kesepakatan imbalan kontingensi dan aset indemnifikasi, piutang yang diperoleh, jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelompok untuk aset yang diberikan, diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, dan jumlah total goodwill yang diperkirakan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Boleh di next. Untuk kombinasi bisnis yang secara individual tidak material yang terjadi selama periode pelaporan yang secara kolektif material, pihak pengakuisisi mengungkapkan secara gabungan informasi yang disyaratkan oleh paragraf PP 64. Nah, jika akuisisi terjadi setelah periode pelaporan, tapi sebelum pelaporan keuangan disetujui, pihak pengakuisisi harus mengungkapkan informasi yang diwajibkan sesuai dengan paragraf PP 64. Namun, jika proses akuntansi untuk akuisisi belum selesai saat laporan keuangan disetujui, pengakuisisi harus menjelaskan informasi apa yang belum bisa diungkapkan dan mengapa sehingga pengguna laporan keuangan memahami keterbatasan informasi yang tersedia. Boleh di next. Berikutnya, untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut ini untuk setiap kombinasi bisnis yang material atau secara gabungan untuk kombinasi bisnis secara individual material namun secara kolektif material. Yang pertama ada jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai, nilai aset, liabilitas, kepentingan non-pengendali atau jenis dan jumlah imbalan yang diakui dalam laporan keuangan bisa bersifat sementara. Lalu setiap periode setelah akuisisi hingga entitas mendapatkan, menjual, atau kehilangan hak atas aset imbalan kontingensi atau hingga liabilitas imbalan kontingensi diselesaikan, dibatalkan, atau kadaluarsa harus dilaporkan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Untuk liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis, pihak mengakuisisi mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 57. Lalu, rekonsiliasi atas nilai tercatat goodwill pada awal dan akhir periode pelaporan yang menunjukkan secara terpisah dan jumlah dan penjelasan dari setiap keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode pelaporan berjalan. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran goodwill. Nah, goodwill itu dapat diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan atau kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui dengan contoh sebagai berikut. Implied offering capital yang dibayarkan oleh parents atau induk adalah sebesar 1.600 untuk melakukan pengakuisisian terhadap subsidiari atau perusahaan anak, di mana perusahaan anak ini memiliki net aset sebesar 1.300. Net aset 1.300 didapatkan dengan cara mengurangi total aset dengan total liabilities. Kemudian, untuk menemukan goodwill, itu caranya adalah mengurangi
implied offering capital atau imbalan yang secara efektif dialihkan dengan net asset, di mana implied offering capitalnya ini adalah sebesar 1.600 dan net assetnya adalah sebesar 1.300, yang kemudian selisihnya itu akan menghasilkan goodwill sebesar 300. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terkait pengukuran non-current liabilities. Dalam PSAK 22 atau 103 yang mengatur tentang kombinasi bisnis, pengukuran non-current liabilities saat akuisisi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama, dengan cara pendekatan nilai wajar. Non-current liabilities diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam pendekatan ini, nilai wajar non-current liabilities ditentukan dengan menggunakan metode penilaian yang sesuai, analisis arus kas masa depan atau data pasar yang relevan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih langsung mengenai nilai pasar atau fair value dari kepentingan liabilitas. Cara yang kedua adalah pendekatan proporsional. Non-current liabilitas diukur berdasarkan proporsi fair value dari aset bersih yang teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Dalam pendekatan ini, nilai NCL dihitung berdasarkan bagian mereka dari nilai wajar total aset bersih entitas anak atau subsidiari yang diakuisisi. Pendekatan ini seringkali lebih sederhana dan lebih sering digunakan ketika informasi fair value yang lebih spesifik sulit diperoleh. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aset tak berwujud teridentifikasi. Dalam PSAK 22 atau 103, saat melakukan kombinasi bisnis, entitas harus mengidentifikasi dan mengukur semua aset tak berwujud teridentifikasi secara terpisah dari goodwill. Proses ini melibatkan yang pertama identifikasi, yaitu menentukan aset tak berwujud yang ada dan teridentifikasi seperti paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yang kedua itu melakukan pengukuran. Mengukur nilai wajar dari aset tersebut pada tanggal akuisisi, biasanya fair value ini diukur menggunakan pendekatan pasar, pendapatan, atau biaya. Yang terakhir itu kita melibatkan pengakuan. Aset tak berwujud yang teridentifikasi diakui pada laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar. Hal ini berbeda dengan goodwill yang merupakan selisih antara harga akuisisi atau implied offering capital dengan nilai wajar aset bersih atau net aset yang diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan transisi aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum 1 Januari 2011 tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Yang pertama, goodwill yang diakui sebelumnya prospektif untuk kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 itu harus dilakukan penghentian amortisasi goodwill, mengeliminasi jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi sehubungan penurunan goodwill. Kemudian yang terakhir kita harus melakukan uji penurunan nilai atas goodwill. Kemudian goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Maka jumlah tercatat goodwill negatif dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode tahun buku 1 Januari 2011. Next. Selanjutnya, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas setelah tanggal 1 Januari 2011, jika diperoleh setelah tanggal 1 Januari 2011, maka amortisasi goodwill tidak termasuk dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi investasi. Kemudian yang kedua, penghasilan jika muncul goodwill negatif menentukan bagian entitas atas laba rugi. Jika investasi yang dicatat dengan metode ekuitas itu diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2011, maka kita harus menghentikan amortisasi goodwill dan menghentikan goodwill negatif. Selanjutnya terkait pajak penghasilan, jika pengakuisisi penerapan PSAK 46 secara prospektif, maka pengakuisisi harus mengakui perubahan dalam aset pajak tanggungan tersebut sebagai penyesuaian laba atau bukan jika disyaratkan dalam PSAK 46. Sekian presentasi terkait materi PSAK 103 kombinasi bisnis yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.